Halo semua, selamat datang kembali di sesi belajar kalkulus kita. Hari ini kita akan membahas bentuk limit tak tentu yang lainnya, yaitu bentuk limit 0 kali tak hingga, seperti yang ada di slide. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita ingat kembali tentang definisi limit tak tentu. Nah, limit tak tentu terjadi saat bentuk limit yang tidak langsung memberikan hasil yang pasti. Di mana kita menyebutnya tak tentu. Kenapa? Karena hasilnya bisa bermacam-macam, tergantung dari konteks fungsinya. Nah, di sini ada contoh bentuk limit tak tentu, ada juga yang ketika kita mensubstitusikan hasilnya secara langsung, hasilnya yaitu 0 per 0, ada yang 0 kali tak hingga, ada tak hingga kurang tak hingga, ada tak hingga per tak hingga, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk tergantung dari konteks fungsinya. Ya, baik. Ya, baik. Fokus kita hari ini, kita akan membahas bentuk limit tak tentu 0 kali tak hingga. Nah, 0 dikali tak hingga terjadi ketika kita memiliki perkalian antara dua fungsi. Oke, ketika kita memiliki perkalian antara dua fungsi, di mana salah satu fungsinya menuju 0, dan salah satu fungsinya yaitu menuju tak hingga. Oke, fungsi yang lain akan menuju 0 dan faktor yang lain itu menuju dengan tak hingga. Nah, mengapa ini tak tentu? Karena ada persaingan antara sesuatu yang mengecil menuju 0 dan sesuatu yang membesar menuju tak hingga atau tanpa batas. Hasilnya bisa 0, oleh karena itu ketika kita memanipulasi fungsi itu, hasilnya itu bisa 0, bisa sebuah bilangan tertentu, atau bahkan bisa positif tak hingga atau negatif tergantung siapa yang lebih dominan di antara fungsi tersebut. Nah, oke, kita pertanyaannya, kapan bentuk 0 dikali tak hingga terjadi? Nah, em, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa eh, bentuk limit tak tentu 0 dikali tak hingga itu terjadi dua faktor ketika salah satu faktornya itu menuju 0 dan salah satu faktornya itu menuju tak hingga. Nah, umumnya ini terjadi karena perkalian antara dua fungsi. Misalnya fungsi dari fx dikali dengan gx. Oke. Nah, di mana kita lihat ketika limit dari x menuju c misalnya, fx salah satunya menuju 0, dan yang limit x menuju c, ya limit fungsi dari gx ketika x menuju c sama dengan hasilnya itu bisa tak hingga atau negatif tak hingga. Oke, bisa paham sampai sini? Nah, contoh soalnya, contoh biar lebih jelas. Contohnya, kita punya soal limit fungsi x menuju 0 dari sisi kanan misalnya. X, limit fungsi x dikali 1 per x pangkat 2. Oke, bisa perhatikan. Nah, di soal ini ada fx, yang mana fx-nya yang ini, dan ada gx yang ini. Ada fx, oke, I write down here. Ada fungsi gx, ini yang gx, ini yang fx. Nah, ketika kita lihat dari soal ini, jika x menuju, oh sorry, ini menuju 0, sorry. Nah,
Ketika jika X menuju nol dari sisi kanan, maka X, X-nya ini menuju nol, dan yang satu per X kuadrat ini dia menuju tak hingga. Nah, oleh karena itu kita lihat dari soal ini nyata ini adalah bentuk tak tentu dari limit nol dikali dengan tak hingga. Oke? Nah, kalau sudah bentuknya tak tentu, di mana kita sudah tahu bahwa soal sebelumnya yaitu nol dikali tak hingga. Nah, ini cara menyelesaikannya ada dua cara. Yang pertama, kita mengubah bentuk yang nol dikali tak hingga menjadi yang pertama, kita ubah bisa menjadi nol per nol. Atau cara yang kedua, kita ubah menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, bisa paham sampai sini? Nah, nol dikali dengan tak hingga adalah dengan mudahnya membentuk nol per nol atau tak hingga kali tak hingga. Sorry, tak hingga per tak hingga. Caranya mudah. Jika kita mempunyai dua fungsi, di mana ya fungsi dari fx dikali dengan gx, oke, fungsi ya gx dikali gx, di mana salah satu fungsinya yaitu ini menuju nol, ini menuju tak hingga. Kita bisa menuliskannya sebagai bentuk pecahan. Pilih salah satu fungsi yang diletakkan di pembilang, misalnya. Nah, ya ini kita pilih salah satu fungsi, ubah menjadi ya fx sama dengan satu per gx. Nah, ini ketika kita akan mensubstitusikan hasilnya, itu akan menjadi nol per nol. Atau ya, cara yang kedua, kita ubah yang salah satunya yaitu fungsi gx per satu, maaf, oke, satu per fx kebalikannya. Maka kita akan memperoleh hasilnya dia akan tak hingga per tak hingga. Oke. Nah, setelah itu kita bisa gunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu faktorisasi atau rasionalisasi dan bisa L'Hopital itu ketika bagi siapapun yang sudah mempelajari tentang konsep turunan. Oke, di sini ya, diingat lagi, di sini kita punya dua. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal dengan cara penyelesaian mengubah bentuk ke nol per nol. Nah, mari kita ambil kembali soal yang tadi. Contoh soal yang tadi yaitu limit limit fungsi dari x menuju nol dari sisi kanan. Fungsi dari fx-nya adalah x dan gx-nya adalah satu per x kuadrat. Nah, di slide sebelumnya kita sudah membahas dan kita sudah mensubstitusikan hasilnya. Kita sudah tahu bahwa ini adalah bentuk dari nol dikali tak hingga. Oke? Nah, kita menggunakan metode penyelesaian, kita mengubah bentuk ini ke bentuk yang 0 per nol. Oke? Kita ubah ke bentuk nol per nol dengan cara, oke, saya tulis dulu. Langkah yang pertama, ubah ke bentuk nol per nol. Oke?
Maka kita tulis Gx sama dengan 1/x² sebagai 1/Gx sama dengan x². Maka kita bisa memperoleh limitnya, limit fungsi dari x mendekati 0 dari posisi kanan tambah dengan, sorry, ya dari posisi kanan sama dengan x/x². Oke, ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, kita sederhanakan atau faktorkan. Faktorkan. Oke, maka oke, saya ganti warna. Limit x menuju 0 dari sisi kanan sama dengan 1/x. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat dari fungsi ini, ya, x kuadrat, ini variabelnya sama x berarti pangkatnya dikurangi, dia sama dengan pangkat 1 - 2 sama dengan -1, berarti dia sama saja dengan x⁻⁻1. Nah, x⁻⁻1 ini dia sama saja dengan 1/x. Maka kita memperoleh fungsi dari soal dari limit fungsi ini, dia sudah berubah menjadi limit fungsi dari 1/x ketika x menuju 0 dari sisi kanannya. Oke, nah kita lanjut lagi, langkah 3. Langkah yang ketiga, kita evaluasi limit. Nah, saat x menuju 0 dari sisi positif, maka 1/x akan menjadi sangat besar atau sangat positif. Ya, besar dan positif. Maka dia sama saja dengan tak hingga yang ya positifnya. Jadi ya, kita tahu bahwa di sini saat x mendekati 0 dari sisi positif, nilai 1/x ini akan terus membesar tanpa batas. Jadi hasilnya ini adalah tak hingga positif. Berikutnya, kita menyelesaikan soal yang limit tak tentu ini 0 dikali tak hingga, sorry, 0 dikali tak hingga ketika kita mengubahnya ke bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, contohnya kita punya soal seperti ini. Saya bawa warna dulu. Limit fungsi dari x menuju tak hingga, misalnya x dikali pangkat negatif x. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah perkalian antara dua fungsi, yaitu fungsi fx dikali gx, di mana kalau kita misalkan ini adalah fungsi fx-nya dan ini adalah fungsi gx-nya. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, karena pangkat negatif x ini, dia akan mendekati 0. Dan kalau kita lihat fungsi dari limit x menuju tak hingga, yang dari x ini, dia akan menuju tak hingga. Oke? Nah, berarti ini kita sudah tahu bahwa dia ini adalah bentuknya 0 dikali dengan tak hingga. Maka kita harus memanipulasi fungsi ini. Oke, langkah yang pertama, soal yang sebelumnya itu kita memanipulasi ke bentuk 0/0. Nah, yang kedua ini kita memanipulasinya ke bentuk tak hingga per tak hingga. Langkah yang pertama, wait, langkah yang pertama, ubah ke bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, maka hasilnya itu akan jadi limit
X menuju tak hingga, yes, X pangkat E per X. Oke, karena, oke, kita bisa ubahnya seperti ini. Ubah ke bentuk. Nah, kenapa ini adalah X dikali E pangkat negatif X? Nah, E pangkat negatif X ini dia sama dengan 1 per E pangkat X. Oke, saya tulis di sebelah sini ya. Jadi, saya pakai warna lain. Oke, ini. Jadi, ketika kita punya soal bahwa E pangkat X, kita akan rubah menjadi 1 per E pangkat X. Ini adalah salah satu sifat dari eksponen ketika A pangkat negatif N, dia sama saja dengan A pangkat, sorry, dia sama saja dengan kita rubah ke bentuk positif, dia akan jadi 1 per A pangkat N. Nah, itu adalah salah satu sifat dari eksponen. Nah, ini langkah yang kedua. Sorry, ini langkah yang pertama. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Bagaimana dengan langkah yang kedua? Yaitu kita cek bentuk. Oke, cek bentuk ketika X menuju tak hingga. Oke, nah ketika X menuju tak hingga, maka pembilangnya X menuju tak hingga, dan penyebutnya itu yang E pangkat X ini. Sorry, ini pembilang ya. Penyebutnya E pangkat X, dia akan menuju tak hingga juga. Maka adalah, ya, sorry. Kalau kita lihat di sini, kita, sorry. Langkah yang kedua yaitu cek bentuk ketika X menuju tak hingga. Nah, ketika X menuju tak hingga, pembilang dari X dia akan menuju tak hingga, dan penyebutnya itu adalah E pangkat X, dia akan menuju ke tak hingga juga. Maka ini adalah bentuk dari tak hingga per tak hingga di ya pertemuan di video sebelumnya. Nah, langkah yang ketiga, kita menggunakan aturan L'Hopital saja. Aturan L'Hopital. Oke. Nah, kalau kita lihat turunan dari X, turunan turunan fungsi dari X adalah 1. Oke. Maka turunan dari E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Maka kita menuliskan kembali limit X menuju tak hingga, ya 1 per E pangkat X. Nah, langkah yang keempat, langkah yang keempat, kita evaluasi limit. Nah, kalau kita lihat saat X menuju tak hingga, dan saat kita lihat itu, ya, X menuju tak hingga, dan E pangkat X ini dia akan menuju tak hingga juga. Sehingga, kalau 1 per tak hingga sama dengan 0. Maka ini hasilnya adalah 0. Oke, bisa paham sampai sini? Jadi oke. Nah, saya ulangi lagi dari yang sini. Jadi di yang ketiga kita menggunakan aturan L'Hopital. Jadi turunan fungsi dari X adalah 1, dan turunan fungsi dari eh, E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Maka X, limit fungsi dari 1 per E pangkat X ketika X menuju tak hingga. Nah, E pangkat X ini, ya, saat X menuju tak hingga, dan hasilnya akan menuju tak hingga, dan E pangkat X ini juga akan menuju tak hingga. Sehingga 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Oke, ingat 1 per tak hingga sama dengan 0. Jadi,
soal ini hasilnya adalah nol. Nah, saya mau menarik kesimpulan dari ya bentuk limit nol dikali tak hingga. Nah, nol dikali tak hingga, ingatlah bahwa bentuk ini muncul ketika ada perkalian antara sesuatu yang menjadi sangat kecil dan sesuatu yang menjadi sangat besar. Oke? Tadi kita punya perkalian dua fungsi ya. Ada fungsi fx dan ada fungsi gx. Nah, salah satu fungsi ini dia akan sangat kecil dan salah satunya itu dia akan sangat besar. Nah, strategi utamanya adalah selalu ubah bentuk. Mengubahnya ke bentuk pecahan, baik itu yang hasilnya ketika kita ubah dan kita mensubstitusikan nilai limit fungsi yang mendekati, dan hasilnya itu bisa nol per nol atau tak hingga per tak hingga. Kenapa? Nah, dari situ kita bisa memilih untuk memindahkan salah satu faktor ke penyebut sebagai kebalikannya. Oke? Nah, setelah itu barulah kita gunakan metode yang paling sesuai dengan soal yang kita kerjakan. Kalau misalnya soalnya sederhana, kita bisa menggunakan faktorisasi. Atau soalnya mengandung bentuk akar, kita bisa menggunakan rasionalisasi. Atau soalnya sudah sangat kompleks pertanyaannya, maka kita menggunakan L'Hopital untuk yang sudah belajar konsep turunan. Nah, ini ada ya beberapa soal, silahkan berlatih. Nanti di video selanjutnya kita akan berlatih tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Oh ya, di sini juga bisa diperhatikan bahwa bentuk em, 0 dikali tak hingga tidak selalu menghasilkan tak hingga. Bisa juga, bisa jadi di hasilnya itu tak hingga jika faktor tak hingga lebih dominan. Oke, ingat, dia tak hingga jika faktor tak hingganya lebih dominan. Nah, dia bisa juga bilangan tetap jika keduanya itu menetralkan antara satu dengan yang lainnya. Terus, yang ketiga, dia nol jika faktornya nolnya itu lebih dominan. Atau bisa juga analogi sederhananya seperti ini. Nah, seperti balapan antara dua pelari, satu pelarinya itu makin melambat, semakin lambat dia akan semakin mendekati nol. Nah, satu pelari semakin cepat dia akan menuju tahingga. Nah, siapa yang lebih kuat, dia yang akan menentukan limit hasilnya. Nah, itu adalah analogi dari seorang pelari ya, dengan ya pelari dengan soal fungsi kita di limit tertentu ini. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga penjelasannya ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.